Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Analisis pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per kapita. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan program pembangunan sosial. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dengan disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar. 1. Sisi permintaan agregat. Pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terefleksi dalam pola konsumsinya. 2. Sisi penawaran agregat. Faktor pendorong utamanya adalah perubahan teknologi, peningkatan SDM, dan penemuan material baru untuk produksi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP sehingga terjadi peningkatan nasional income. 1. Peningkatan jumlah penduduk. 2. Peningkatan nasional income. 3. Peningkatan kebutuhan sehari-hari. National income dapat merujuk pada GDP, GNP, atau NNP. Konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Produk domestik bruto atau GNP yang berarti jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. 2. Produk nasional bruto atau GNP merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun. 3. Pendapatan nasional neto atau NNI merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat selama pemilik faktor produksi. 4. Pendapatan perseorangan atau PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. 5. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan antara lain. 1. Pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diterima kepada perusahaan. 2. Pendekatan produksi yang dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama periode tertentu. 3. Pendekatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Pendekatan pengukuran GDP. Pendekatan sisi penawar agregat yang mencakup A. Pendekatan produksi PDB sama dengan jumlah nilai output atau NO dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. BPS membagi ekonomi nasional dalam sektor pertanian,
pertambangan dan penggalian, industri manufaktur, bangunan, dan jasa-jasa. B. Pendapatan PDB sama dengan jumlah pendapatan yang diterima FP untuk proses produksi di setiap sektor yang mencakup gaji untuk TK, bunga untuk pemilik modal, sewa untuk pemilik tanah, profit untuk pengusaha sebelum dipotong pajak dan mencakup penyusutan. Pendekatan sisi permintaan agregat yakni pendekatan pengeluaran. PDB sama dengan C tambah I tambah B tambah X kurangi M. Sumber pertumbuhan permintaan agregat, penawaran agregat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.